Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman. Setelah kita berbicara tentang pengertian jurnalistik itu apa, berita itu apa, dan kita sudah membicarakan panjang lebar tentang kode etik jurnalistik, maka kita akan masuk pada sisi praktis dari perkuliahan kita pengantar jurnalistik, yaitu bagaimana sebuah proses produksi berita. Dalam hal ini berita langsung, karena berita langsung adalah format berita atau jenis karya jurnalistik yang menjadi dasar ya. Setiap wartawan pasti akan membuat itu. Selain dia nanti akan membuat atau menulis karya-karya jurnalistik bentuk-bentuk yang lainnya. Tetapi untuk pengantar jurnalistik ini, kita akan fokus kepada penulisan berita langsung. Nah, pada bagian pertama, akan ada dua bagian ya. Bagian pertama, proses produksi berita satu ini, kita akan bicara tentang bagaimana seorang wartawan bisa memperoleh informasi, bisa mengumpulkan data-data yang nanti akan digunakan untuk menyusun atau menulis beritanya. Nah, kemudian nanti di bagian kedua, pada sesi berikutnya, proses produksi berita 2, kita akan bicara tentang bagaimana teknik penulisan berita langsung itu sendiri. Proses produksi berita itu dimulai dengan pencarian berita. Ya, dimulai dari proses pencarian berita. Nah, titik awal pencarian berita atau pencarian peristiwa yang nanti akan dilaporkan di dalam berita di surat kabar atau media online, itu adalah titik awalnya ada di beberapa kemungkinan, teman-teman. Yang pertama adalah newsroom briefing. Newsroom briefing itu rapat redaksi, rapat wartawan, itu rapat tentang apa yang harus diliput dan pembagian tugas liputan ini biasanya dilakukan di setiap media ya di pagi gitu ya, biasanya dikumpulkan, kemudian redaktur akan melakukan pembagian tugas. Siapa akan meliput apa? Tentu saja ada wartawan-wartawan yang memang sudah mendapatkan rubrik tertentu. Ada wartawan yang memang meliput berita pemerintah kota, ada yang berita pendidikan, ada yang berita kriminal, berita olahraga, dan seterusnya. Tetapi juga ada, dan mereka pasti akan merencanakan hari ini akan melakukan liputan apa. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan bahwa memang seorang jurnalis itu akan diperintahkan atau ditugaskan oleh redaktur untuk melakukan follow up atas berita yang sebelumnya sudah dimuat pada hari sebelumnya misalnya. Misalnya ini perlu pendalaman, ini prosesnya masih berjalan kan, kemudian hari itu mungkin ada perkembangan tertentu, misalnya tentang berita kriminal, bahwa sudah ada berita tentang berita kriminal dan prosesnya sudah besok atau hari ini akan mulai diadili di pengadilan dan seterusnya, maka kemudian redaktur akan melakukan pembagian tugas-tugas itu. Jadi yang pertama itu, dari mana wartawan mencari berita? Yang pertama dari penugasan. Penugasan berdasarkan rubrik atau bagian dari surat kabar itu maupun penugasan dari redaktur tentang untuk melakukan follow up berita sebelumnya. Kemudian yang kedua, sumber dari berita yang bisa didapatkan wartawan adalah para kontak ya, kontak atau informants atau istilahnya narasumber atau sumber-sumber berita. Seorang jurnalis yang baik itu memiliki orang-orang atau sumber-sumber berita yang secara reguler dihubungi untuk memberikan informasi-informasi. Contoh, petugas humas ya, petugas humas sebuah lembaga pemerintah atau humas perusahaan itu pasti akan terus-menerus punya kontak dengan wartawan. Wartawan punya nomor telepon mereka yang untuk dihubungi setiap saat dan bertanya ada peristiwa apa yang bisa saya liput dan seterusnya. Atau para petugas humas ini yang mengontak wartawan untuk memberitahu ini ada peristiwa yang mungkin bisa diliput oleh wartawan. Nah, biasanya ini. Nah, seorang wartawan itu akan memiliki sumber-sumber berita ini atau informan-informan ini atau kontak-kontak ini sesuai dengan bidangnya. Kalau dia wartawan pendidikan, dia pasti akan punya ya humasnya universitas tertentu atau humas perguruan tinggi yang ada di kota Solo misalnya. Kemudian dia punya kontak nomor para rektor yang bisa dihubungi, para dekan dan seterusnya, atau dosen-dosen tertentu yang biasanya menjadi narasumber mereka untuk dimintai pendapat sebagai seorang pengamat dan seterusnya. Nah, seorang wartawan itu memiliki daftar ini. Kalau nanti teman-teman jadi jurnalis dan di sana Dewan Pers itu mengadakan uji kompetensi wartawan ya, apakah Anda itu dianggap kompetensi dan mendapat sertifikat sebagai wartawan profesional, maka salah satu mata ujiannya adalah pertanyaan tentang kontak ini. Anda akan ditanya dalam ujian itu, apakah Anda punya kontak, punya informan yang menjadi sumber berita Anda. Ya. Dan kalau Anda punya, misalnya Anda tugasnya nanti di wartawan di pemerintah kota itu ya, wartawan di balai kota, di Pemkot, meliput peristiwa-peristiwa terkait dengan kegiatan Pemkot. Ada yang ditanya, Anda punya kontak enggak? Punya nomor teleponnya wakil wali kota enggak? Punya nomor teleponnya atau nomor WA-nya ketua atau ketua DPRD apa enggak? Kalau Anda menjawab iya, maka pada saat itu juga penguji akan mengatakan coba kamu telepon sekarang. Ya, untuk membuktikan bahwa dia memang betul-betul memiliki kontak. Itu menjadi salah satu
kompetensi yang dimiliki oleh wartawan. Jadi wartawan itu tidak cuma hanya pintar nulis berita ya teman-teman ya, tetapi juga pintar dalam hal membangun relasi. Karena boleh dikatakan darahnya wartawan itu kan untuk kehidupannya itu kan sumber-sumber berita ini. Kalau sampai ini kering sumber-sumbernya karena dia tidak mampu menjalin kontak atau relasi dengan orang yang menjadi sumber berita, maka dia akan kehabisan bahan. Paling dia hanya bisa copy paste nyontek dari temennya, ikut gerudak-geruduk, temennya ke sana melu ke sana gitu ya, ikut liputan. Karena dia sendiri tidak punya kontak yang eksklusif. Karena itu seorang jurnalis yang baik, dia akan mengembangkan kontak ini dengan mengembangkan relasi secara personal, membangun kalau dalam penelitian kualitatif membangun raport ya, membangun trust, kepercayaan dengan para informan-informan ini. Karena dengan trust yang baik, relasi yang baik, maka informan ini mungkin akan dengan sukarela memberikan informasi tentang berita terbaru, peristiwa terbaru kepada wartawan. Kemudian yang berikutnya ada tip off atau lead. Ini adalah petunjuk mengenai peristiwa yang baru saja terjadi, bisa datang dari mana saja. Bisa dari banyak sumber. Bisa dari masyarakat awam. Seorang masyarakat melihat ada peristiwa kecelakaan, kemudian kok kebetulan tahu nomor telepon telepon seorang wartawan, kemudian telepon, Mas, ini kok ada kecelakaan, apa ada yang meliput? Ya. Atau yang sekarang dikembangkan oleh teman-teman jurnalis juga adalah mengamati media sosial. Ada apa yang terjadi di media sosial itu menjadi sumber berita ya. Misalnya ada beberapa grup, ada beberapa kelompok di media sosial itu yang memberikan tip-tips atau tip off ya, tip off peristiwa terbaru. Misalnya kalau Anda pernah mendengar sebuah kelompok atau grup yang bernama Info Cegatan Solo atau Info Cegatan Jogja. Para wartawan itu memonitor ya, istilahnya memonitor ya, mengamati, mengikuti apa yang terjadi di sana. Karena di sana seringkali ada peristiwa-peristiwa. Ingat ya, wartawan itu kan tidak maha hadir ya, tidak bisa ada di mana-mana. Kalau Tuhan maha hadir ya, wartawan itu tidak maha hadir, dia terbatas ya. Kadang-kadang cuma punya motor ya, naik kayak Superman iso mabur ya, bisa terbang. Tapi kan dia wartawan naik kayak motor. Kalau dia The Flash bisa ke banyak tempat cepat ya. Tetapi kan tidak, dia dibatasi oleh waktu ya. Nah, karena itu wartawan sangat mengandalkan ini. Sehingga kan wartawan seringkali menjadi bagian dari atau anggota atau member dari komunitas-komunitas ini. Karena di komunitas-komunitas itu akan ada informasi-informasi yang akan bisa dipakai atau dikejar lebih lanjut untuk menjadi sebuah peristiwa. Jadi pastikan kalau nanti ada jurnalis, Anda menjadi seorang jurnalis, Anda harus tergabung pada kelompok-kelompok ini. Ada jurnalis olahraga ya ikutlah pada WA grupnya para atlet atau WA grupnya para pengurus KONI setempat atau WA grupnya para supporter dan sebagainya. Karena dengan Anda berada di grup itu, Anda akan melihat ada perkembangan informasi, ada peristiwa apa. Dan cepat sekali seringkali ya. Dan itu akan menjadi titik awal wartawan untuk kemudian mengejar informasi lebih lanjut untuk menulis beritanya. Yang terakhir itu on the spot ya. Wartawan secara kebetulan atau pada saat sebuah peristiwa terjadi, dia ada di sana. Tetapi ini jarang sekali terjadi ya, sangat jarang terjadi. Jadi wartawan sedang mungkin dalam perjalanan, tahu-tahu kok depannya ada kecelakaan yang cukup parah. Nah itu ya rezekinya wartawan ya, karena dia bisa langsung on the spot melakukan liputan pandangan mata langsung saat itu juga. Tetapi biasanya tidak. Biasanya wartawan itu dalam tanda petik terlambat, bukan karena wartawannya males ya, tetapi karena kan nggak mungkin bisa meramalkan peristiwa yang terjadi ya. Dia mendapatkan tip off atau lead atau petunjuk atau info dari masyarakat bahwa di sini ada peristiwa, dan kemudian wartawan mengejar ke sana. Nah ini adalah titik awalnya. Bisa dari newsroom briefing, di mana wartawan dapat tugas tertentu melakukan liputan. Misalnya, oh hari ini ada Dies Natalis di UNS. Oke, kemudian berarti wartawan nanti ditugaskan untuk ke sana. Itu jelas penugasannya. Tetapi kadang-kadang juga nggak ada, sehingga akhirnya dia mengontak informer. Ya, dia akan ngontak temannya yang ada di kamar mayat, yang di PMI, yang ada di mana IGD, rumah sakit tertentu, yang di kepolisian dan seterusnya, ngontak ada apa ya dan sebagainya. Atau dia ngetem, ya, biasanya wartawan ngetem ya. Kalau wartawan pendidikan, dia pagi itu akan pergi ke misalnya kantor humasnya UNS untuk di sana kemudian ngobrol dengan petugas humas di sana untuk mengetahui ada peristiwa apa dan seterusnya. Itu kontak atau info. Kemudian yang berikutnya tadi yang ketiga adalah tip off ya, petunjuk yang tidak terduga yang dari masyarakat atau dari sumber apapun yang memberitahu wartawan bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir yang jarang sekali terjadi adalah wartawan kebetulan kok ngalami sendiri peristiwa itu yang kemudian diliputnya sendiri. Tapi ini jarang terjadi. Baik, itu titik awal. Nah, sekarang ada istilah yang namanya liputan. Dalam praktek jurnalistik ada istilah namanya liputan. Liputan itu adalah di mana seorang wartawan melakukan observasi, pengamatan, dan wawancara secara langsung pada peristiwa yang akan dilaporkannya. Acara Dies Natalis, wartawan datang ke acara itu, dia melakukan pengamatan, dia hadir dalam acara itu, dia mendengarkan, mengikuti acara, kemudian dia mewawancarai Pak Rektor, mewawancarai
mungkin ada tokoh masyarakat yang hadir di sana. Ya, itu namanya liputan. Jadi liputan itu artinya wartawan datang sendiri. Langsung di lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Apakah peristiwanya harus sedang terjadi, Pak? Oh, tidak. Kadang-kadang peristiwa itu sudah terlanjur terjadi. Peristiwa kecelakaan misalnya. Kan wartawan taunya kecelakaannya sudah terjadi. Kalau dia bisa cepat pergi ke sana, ya langsung ke sana. Tapi kalau tidak, ya dia tetap ke sana. Untuk melihat, untuk ketemu dengan saksi mata. Mewawancari mereka, menggali informasi dari para saksi mata yang ada di sana. Dan kemudian setelah itu mungkin dia akan pergi ke rumah sakit atau ke IGD manapun untuk kemudian mencari informasi lebih lanjut, atau kantor polisi. Ya. Nah, kemudian dalam liputan ini, wartawan harus mengumpulkan informasi yang lengkap, yaitu meliputi 5W1H ya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi liputan itu wartawan tidak cuma duduk, nongkrong, bengong, nonton, tidak. Sambil dia duduk, sambil dia melakukan observasi, sambil dia wawancara, otaknya berpikir. Dia harus mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan 5W1H ini. Karena ini adalah unsur penting dari berita, unsur yang menjadi kelengkapan berita. Dia harus mengumpulkan selengkap mungkin, teman-teman. Ya. Jadi tidak cuma duduk kemudian makan konsumsinya aja, tidak. Tetapi dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Siapa yang terlibat? Ya, kapan ini terjadinya? Di mana? Bagaimana peristiwa terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, untuk peristiwa yang tidak terduga, ya tidak terduga berarti peristiwa itu sudah terjadi sebelum wartawan mengetahuinya. Wartawan tidak berada di tempat itu ketika peristiwa itu terjadi. Wartawan melakukan liputan dengan menggali informasi melalui wawancara dari saksi mata atau sumber-sumber resmi. Ya, jadi saksi mata dan sumber-sumber resmi. Ingat teman-teman, yang boleh diwawancarai kalau sebuah peristiwa itu adalah orang yang memang melihat. Jangan orang yang tidak melihat kemudian Anda tanya, oh saya nggak lihat, dia nggak lihat kecelakaannya kok ditanya, ngarang dia nanti. Kata orang ya nanti, oh katanya si A, katanya si B, tidak. Tapi orang yang betul-betul melihat. Atau yang kedua adalah sumber resmi. Kalau itu peristiwa kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, berarti sumber resminya apa? Tentu saja dari pihak kepolisian, dari rumah sakit, ya, yang atau mungkin dari PMI kalau itu PMI terlibat di sana. Jadi ada kontak sumber-sumber resmi itu. Kalau itu terkait dengan misalnya penggusuran, ya, atau penggusuran PKL di satu lokasi tertentu, maka yang diwawancarai adalah saksi mata, para pedagang PKL yang digusur itu sendiri, atau mungkin orang yang menyaksikan, petugasnya, sumber resminya, apakah Satpol PP, apakah dinas pasar, dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk liputan atau kegiatan liputan yang dilakukan oleh wartawan untuk mengumpulkan informasi. Ya. Nah, kemudian kita bicara tentang teknik observasi. Tadi dikatakan bahwa seorang wartawan itu ketika datang ke lokasi dan melakukan observasi. Jadi tidak cuma duduk bengong ya, tapi melakukan observasi. Observasi itu apa tuh? Observasi itu adalah di mana seorang jurnalis mengamati dan mendengarkan dengan cermat untuk mendapatkan informasi tertentu tentang perilaku orang pada suatu situasi atau sebuah peristiwa. Ya. Ini adalah metode pengumpulan informasi di mana jurnalis mengamati, mencatat perilaku atau situasi. Ya. Ada tujuannya. Ya, yang pertama ada tujuannya. Sistematis itu artinya ada tujuan. Tidak asal lihat-lihat jelalatan matanya. Tidak. Tapi dia fokus. Apa yang sedang saya cari? Ingat, saya sedang mengumpulkan what, who, when, where, how, why. Dan apa yang harus saya amati? Apa yang harus saya observasi untuk bisa mengisi atau menjawab pertanyaan 5W1H tadi. Yang pertama sistematis karena tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 5W1H. Yang kedua di sana ada mengamati. Mengamati artinya menggunakan indera, fokus pada objek lingkungan yang diamati. Ya, jangan tidur itu ya. Kalau Anda observasi jangan tidur ya, tapi melek matanya itu, lihat, dengarkan baik-baik, dan mencatat. Seorang wartawan yang baik ketika dilakukan observasi dia melakukan mencatat, dia mencatat hal-hal yang penting. Ya. Seorang wartawan tidak mempercayai 100% pikirannya atau daya ingatnya. Wartawan itu biasanya cerdas ya, punya daya ingat yang tinggi. Tetapi bagaimana juga ada ungkapan yang mengatakan bahwa tinta yang paling pucat itu lebih awet daripada ingatan yang paling tajam. Sehingga dia usahakan mencatat. Tidak mencatat detail banyak sekali, tapi kata-kata kunci yang nanti akan menolong dia mengingat ya peristiwa atau apa yang diamatinya itu tadi. Nah, apa kelebihan observasi? Yang pertama adalah memperoleh informasi kejadian tanpa manipulasi, karena melihat kejadian itu apa adanya. Karena wartawan hanya sebagai penonton ya, observer, penonton, dia tidak terlibat di dalamnya. Mendapatkan data yang detail, dalam dan lengkap. Ya. Bisa untuk pembanding, cross-check. Ya. Cross-check untuk
dari informasi dari sumber yang lainnya. Ya. Kemudian mendapatkan pengetahuan dari konteksnya. Ya. Karena melihat keseluruhan, dia melihat konteksnya. Suatu peristiwa dilihat dalam konteks yang lebih besar. Dan real time, artinya wartawan bisa mengamati peristiwa itu saat peristiwa itu terjadi, tidak semata-mata berdasarkan pengakuan sumber berita. Kalau wartawan tidak bisa melakukan observasi, berarti kan dia harus mengandalkan pengakuan atau cerita, jawaban dari informannya atau saksi mata. Dan orang ini kan bisa saja tidak akurat ya, bisa saja tidak lengkap, tidak detail, dan seterusnya. Sehingga kemudian wartawan harus melakukan cross-check, menanyai beberapa orang atau mewawancari beberapa orang. Tapi ketika dia melakukan observasi, wartawan bisa memilih dan bisa mengamati informasi-informasi apa, fakta-fakta apa yang penting. Karena wartawan yang tahu mana yang penting, yaitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu kelebihannya observasi. Tapi observasi itu juga punya kelemahan. Yang pertama adalah kelemahan observasi itu adalah hanya dapat mengamati sedikit objek, subjek gitu ya. Karena sekali lagi wartawan kan terbatas ya, matanya cuma dua, ya, itu pun pakai kacamata tebal sekali itu ya. Sehingga dia tidak bisa mengamati banyak hal, dia paling hanya bisa fokus pada satu dua hal. Ya. Karena kecuali kalau mungkin matanya lebih dari, atau dia punya kamera CCTV nganggo drone barang, tidak. Ya. Tetapi wartawan itu kan terbatas ya. Apalagi kalau misalnya pas di acara konser itu dia meliput konser kok dia datangnya agak terlambat, dapat tempat itu paling belakang, jauh sekali dari panggung, sehingga dia mengamatinya tidak terlalu banyak. Ya. Karena itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua adalah observasi ini hanya bisa mengamati kejadian yang bersifat publik, yaitu yang terjadi di tempat umum. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tempat yang privat, di dalam kantor yang tertutup, itu kita tidak tahu. Di dalam ruang rapat yang tertutup, kita tidak bisa mengamati. Kita hanya bisa mengamati, seorang wartawan mengamati apa yang terjadi di ruang publik saja. Kelemahan berikutnya, observasi tidak pernah bisa menggali sampai kepada motivasi, penyebab, alasan orang berperilaku demikian. Mengapa peristiwa itu terjadi tidak bisa didapatkan hanya dari observasi. Pasti harus bertanya. Ya, harus bertanya. Ya. Sehingga itu hanya fakta yang nampak di permukaan. Apa yang di bawah permukaan, di balik permukaan, yang itu menjadi alasan, motivasi, hal yang mendorong, itu harus digali dengan cara yang lain selain observasi, misalnya wawancara. Ya. Kemudian berikutnya, kelemahan observasi ini adalah sangat tergantung pada kemampuan jurnalis dalam mengamati dan mencatat. Ya. Karena sama-sama dua orang jurnalis, dua orang wartawan, hadir pada acara yang sama, hasil observasinya bisa berbeda. Tergantung dari kompetensi mereka, tergantung dari pengalaman mereka, tergantung dari jam terbang mereka. Betul enggak? Karena orang wartawan yang baru mungkin malah salah fokus ya, gagal fokus, yang dilihat adalah objek yang tidak penting. Sementara wartawan yang sudah lama, yang sudah berpengalaman, dia akan melihat ini yang penting, ini yang penting, ini yang penting. Jadi itu yang apa yang menjadi kelemahan. Jadi setiap itu akan tergantung kemampuan observasi dari setiap orang. Pengalamannya, pengetahuannya, latar belakang pendidikannya itu akan sangat mengaruhi bagaimana dia bisa mengamati sesuatu. Ya, bagaimana dia bisa mengamati sesuatu. Contohnya begini misalnya, teman-teman kalau Anda melihat sebuah peragaan busana, kita sebagai orang awam paling melihat, oh apik yo, modelnya ayu-ayu, gitu aja. Hasil pengamatan kita cuma begitu. Piye hasil pengamatanmu? Yo warna-warni ya, kemudian modelnya kurus-kurus, tinggi-tinggi, hanya seperti itu. Tetapi kalau yang melakukan observasi itu adalah seorang penata busana, dia seorang perancang busana, dia akan bisa melihat lebih detail. Dia bisa melihat bahan, jenis bahan, harganya berapa, jahitannya, teknik jahitannya seperti apa, matchingnya, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan lebih, sehingga mengamati objek yang sama, menghasilkan pengetahuan atau informasi yang berbeda. Itu kelemahan observasi, tidak bisa sama. Dua wartawan, latar belakang berbeda, pengalaman berbeda, akan menghasilkan informasi yang berbeda, sekalipun mengamati objek yang sama. Nah, bagaimana langkah observasi kemudian? Langkah observasi adalah yang pertama minta izin ya, minta izin untuk melakukan observasi atau pengamatan. Ya, jangan bludus ya, jangan bludus. Biasanya kalau itu acara-acara resmi, biasanya kan ada protokol ya, ada protokol di mana Anda harus menunjukkan apa? Identitas sebagai wartawan, harus menunjukkan undangan dan sebagainya. Untuk acara-acara yang sangat terbatas, biasanya dibatasi, tidak semua wartawan bisa mengikuti acara tersebut, dia harus ada di daftar undangan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, datangi lokasi, kemudian usahakan untuk terbiasa dengan situasi. Ya. Cari tempat yang paling bagus, cari tempat yang paling strategis.
mulai menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Panitia misalnya dan sebagainya, ngobrol dengan mereka untuk membangun kepercayaan, membangun relasi supaya nanti bisa memperlancar tugas Anda. Kemudian jurnalis harus tahu dia mau ngamati apa. Ya, kalau itu pertandingan sepak bola, pasti yang diamati adalah nanti tidak mengamati kemana-mana, tidak mengamati yang jualan kopi atau yang jualan apa. Tetapi kalau ada wartawan olahraga, berarti mengamati jalannya pertandingan itu. Supaya tidak kelewatan ketika gol itu bisa dicetak. Ya, bagaimana cara melakukan gol, siapa yang menghasilkan gol itu, dan seterusnya. Kemudian, sesegera mungkin lakukan pencatatan supaya tidak lupa ya. Ya, supaya tidak ada informasi yang terlewat sambil mencatat. Biasanya wartawan yang baik itu sambil mengamati, dia sambil mencatat juga. Kemudian fokus dan konsentrasi untuk melihat, mendengar. Dan yang terakhir jaga sikap. Jangan sampai memengaruhi perilaku objek. Jangan sampai sikap kita justru menghalang-halangi. Ya, jangan ngerepoti. Anda meliput sebuah peristiwa bencana misalnya pada waktu evakuasi, Anda observasi di sana, tetapi Anda malah ngeributi, nyandung-nyandung selang, nabraki petugas pemadam kebakaran, atau malah menjatuhkan apa-apa. Jadi pastikan Anda menjaga sikap untuk tidak mempengaruhi perilaku objek, untuk tidak mengganggu. Anda datang sebagai observer, mengamati, mencatat, dan nanti akan melaporkan kepada masyarakat. Baik, nah